Selamat pagi, Miss Lucy. Selamat pagi, Gracia. Pagi, Miss. Pagi, Joel. Miss. Angga duluan lo yang nyapa, Miss Lucy. Angga ini absen 1. Kalau Zoom nomor 1. Ya, Angga ya? Mantap. Iyalah, nama kalau di absen 1 itu harus jadi teladan. Vio, apa kabar Vio? Baik, Miss. Vio pokoknya pasti jadi anak yang selalu percaya diri ya. Jadi anak yang selalu menunjukkan wajahnya, Miss yakin. Vio, kalau misalnya Vio mau izin, chat ya nak ya. Oke? Nah, terus Vivian juga, Miss yakin hari ini Vivian jadi anak yang percaya diri. Selain percaya sama Tuhan, percaya diri juga. Artinya tidak menganggap diri tidak punya apa-apa. Diciptakan sempurna, jadi wajahnya jangan disembunyikan. Ya. Lalu Loren juga, Jojo juga. Miss kalau ikut Zoom ketika pelajaran lain yang sering Miss panggil-panggil namanya, yaitu itulah. Tolong, itu kebiasaan yang harus diperbaiki. Ya, silakan Loren. Nah, kan begitu, Miss bisa langsung respon. Kalau kamu chat, bisa langsung Miss baca ya. Jojo di mana? Halo Jojo. Siapa lagi nih? Christian juga belum. Kita tunggu dulu ya semua teman-temannya join. Hari ini Miss mau absen dari depan. Jadi biasanya Miss suka ganti-ganti model mengabsen, biasanya di belakang. Sekarang Miss mau di awal. Ya. Absen 1. Yuk mulai dari awal. Hadir, Miss. Oke. 2. 3. Hadir, Miss. 4. Sebut nama dong. Chloe hadir, Miss. 5. Vio hadir, Miss. 6. Asia hadir, Miss. 7. 7. Tapi udah ada. Ceslin. Kemana itu? Hadir, Miss. Oke. 8. Joel hadir, Miss. Yelialin mana? Joel hadir setiap saat. Biasanya kan gitu, Joel. Jojo mana? Jojo. Boba, Miss. 9. Jojo. Mana Jojo? Tadi ada. Jonathanian. Kan, tentang Miss ngomongnya, Miss absen di akhir, terus sekarang terlambat joinnya. Tahu aku. Hilang Jojo. Kailin, absen 10. Kalian hadir, Miss. Kailin nanti closing jangan lupa-lupa ya nak. Minum cerebrofit Miss. sayur biar nggak lupa-lupa.
Kenzo, Hadir. 12. Hadir, Miss. Ada ya? Mana dia? Ada. Mana? Ada sayang, ada. Gitu ya? Mana wajahnya? Kesia, jaringankah yang membuat wajahmu tak tampak? Nah, berarti ada yang belum disiapkan ini. Apa belum sisiran? Tuh, masih dibagus-bagusin rambutnya. 13. Ini yang Miss rindukan ini. Mana orangnya 13? Tiara ada, Miss. Mana wajahnya? Wajahmu mana, Kiara? Kiara. Ini hal yang masih perlu diperbaiki di kelas 7. Perlu dibenahi. Miss bukan mau membanding-bandingkan ya nak, bukan mau membangga-banggakan ya nak. Semuanya Miss banggakan. Kakak kelasmu itu, kelas 8, kelas 9 itu udah terbentuk jadi anak-anak yang sangat menghargai guru. Tak ada lagi yang wajahnya disembunyi-sembunyikan, tidak ada. Closing pun semua hadir, kecuali sakit. Nah, ayo Miss mau bentuk kalian juga seperti itu. Mencontoh, meneladani kakak kelas. Berarti gurunya cerewet itu ada manfaatnya. Guru Mawar Sarun cerewet semua. Kebetulan ibu-ibu semua wali kelasnya. Tahu kan bagaimana cerewetnya Miss Lucy? Kalau kelas 8 berarti gurunya lebih cerewet lagi. Tahu kan Miss Yani? Kelas 9 gurunya lebih cerewet lagi. Tahu kan Mem Elisa? Nah, ada manfaatnya. Kelas 8, kelas 9 sudah terbentuk. Kalian ini nah harus berhasil Miss bentuk meskipun kita daring. Yang pertama adalah jadi anak-anak yang menghargai orang tua. Orang tuamu di sekolah, Bapak Ibu guru. Bukan hanya wali kelas. Meskipun kau naik kelas atau tidaknya tergantung ujung pena Miss Lucy, tapi semuanya kan tergantung mata pelajaran lain juga. Seperti hari ini nih, Miss minta semuanya ayo. Kameranya on. Semua kameranya on. Ya, sampai Kiara tadi sudah. Loren, sudah kembali kau dari toilet, Loren? Sudah. Cereweti juga kemarin. Kemarin alasannya HP-nya gantian sama abang. Hari ini belum ada info dia. Kemarin izin nggak bisa ikut. Berarti yang harusnya bisa ikut. Abangnya katanya pakai. Nggak tahu Joy ikut nggak, Miss? Kemarin. Kelas 8. Noel mana Noel? Absen 16 Noel. Ferdinand belum ada Miss lihat. Hadir, 16. Miss. Oke. Noel, rapikan rambutmu ya. Otnil mana Otnil? Otnil. Teman-teman yang pakai laptop sudah lihat Otnil? Tidak. Ada, Miss. Jenny hadir, Thomas hadir, Karen hadir. Oke. Jadi yang masih kita tunggu adalah Kalista, Ferdinand, Otnil. Jojo barusan diselihat. Kemana Jojo? Tadi itu Miss karena sakit perut beli obat dulu. Bentar. Siapa sakit? Enggak, tadi sakit bentar doang Miss. Beli obat bentar udah balik. Oke.
Besok-besok izin ya, Nak. Miss tadi panggil-panggil kamu loh. Oke, selamat pagi, semangat pagi. Kita mau awali dengan doa pagi. Kita mau sama-sama saat teduh. Yuk, semuanya siapkan hati. Kita mau sama-sama berdoa dengan diawali menyanyikan lagu pujian Selamat Pagi Bapak. Kemarin lagunya apa? Jangan-jangan sama. Kemarin sama Miss Yani kan, lagunya apa? Lupa, Miss. Apa lagunya kemarin? Lupa, gitu. Apa lagunya kemarin? Wah. Apa kemarin kalian tidak nyanyi? Gracia, nyanyi apa kemarin ketua kelas? Kalau lupa udahlah, hilanglah semua ingatan anak buahnya ini. Ketua kelas aja lupa. Lupa ya? Iya. Gimana ini? Wakil ketua kelas, apa lagunya kemarin? Mana si wakil ini? Lupa, Miss. Tapi yang penting bukan selamat pagi Bapak kok, Miss. Dari mana kalau lupa tapi bukan selamat pagi Bapak? Selamat sore Saya Bapak. yakin lah, Miss, bukan. Cuma lupa. Oke, kita nyanyi selamat pagi Bapak ya. Hilangkan dulu rasa lucu-lucunya tadi itu, kita serius. Yang memimpin doa siapa habis ini? Saya, Miss. Oke. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ayo nak, yang mimpin tadi siapa? Di unmute, jangan lupa loh. Siapa yang mimpin? Siapa yang pimpin tadi? Jesslyn. Siapa Gracia? Jesslyn, Miss. Mana Jesslyn-nya? Yes. Jaringannya buruk ya. Dia lagi connecting to audio, Ma'am. Connecting lagi dia. Kita tunggu ya. Kasihan dia sudah berusaha ditinggal. Tapi kelamaan kita nunggunya ya. Jesslyn. Oke, siapa yang mewakili? Tadi sinyalnya putus-putus. Apa? Ketua kelas ya? Sinyalnya putus-putus. Siapa yang ngomong itu? Jesslyn ya? Nah, Jesslyn udah bisa? Dari kemarin putus-putus sinyalnya ya? Jesslyn pimpin Bapak ya? Bisa Jesslyn? Iya. Jesslyn bisa?
Sebentar masuk, sebentar hilang, sebentar gitu. Yuk, kasihan Jesslyn diganti sama Gracia ya. Gracia bantu ya. Yuk Gracia, let's pray together. Let's pray together. Jesus Christ, you want to do our learning activity. Bless us in order to we can understand to our teacher explanation and all of the lesson that is given by them. Thanks Jesus, amen. Gracia, maaf Jesslyn sudah diganti Gracia ya. Jesslyn tetap semangat meskipun putus-putus. Nah, kalian lihat teman-teman, bagaimana temanmu yang mengalami gangguan sinyal dan sebagainya, jaringan dan sebagainya itu tetap berjuang. Jadi jangan jadi alasan. Inilah, itulah, padahal kamu tidak ada halangan apapun untuk ikut Zoom. Jadi harus tahu berterima kasih, tahu bersyukur dengan apa ya keadaan yang kamu alami saat ini, ya. Seperti saat ini, kita mau sama-sama saat teduh. Lihat halaman 41. Miss mau kamu tunjukkan dulu halaman 40 diisi tidak? Diisi tidak buku saat teduh halaman 40? Tunjukkan dulu. Ada kalanya nanti buku saat teduh dikumpul, Miss lihat kosong, itu kan bikin erosi. Bikin emosi. Oke, sudah diisi. Coba lihat lagi. Yang belum angkat, tolong angkat buku. Noel, bukumu mana Noel? Noel. Kiara udah isi? 40. Noel, mana bukumu Noel? Kailin, angkat, tunjukkan ke layar, ke kamera. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke 41 ya. Thank you yang sudah angkat. 41 tentang cook. Cook itu apa sih, Nak? Siapa yang tahu cook? Kurang lebih seperti ini. Kamu pernah lihat sapi yang bawa gerobak? Nah, yang di sininya itu, kayu yang ditaruh di pundaknya itu cook, nah. Pernah lihat ya? Nah, itu berat atau ringan? Berat. Yuk buka Alkitabnya Matius. Angga simak aja ya, Nak. Matius 11 ayat 29. Coba angkat Alkitabnya, Miss Lucy mau lihat. Apa Alkitabnya transparan? Alkitabnya masih berbentuk kan? Miss mau lihat. Oke, Matius 11 ayat 29, Miss mau baca. Sekuat-kuatnya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Padaku, bukan padaku ya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Joel, ulang sekali lagi. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, silakan Kak Kiara. Nah, anak-anak ingat bahwa kita sedang belajar karakter rendah hati. Nah, Tuhan Yesus pun menunjukkan dirinya betul-betul. Selamat datang, Otnil. Bahwa dirinya betul-betul menjadi teladan karakter rendah hati. Tadi katanya apa? Katanya apa, Nak? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Coba, siapa yang tahu letak sifat rendah hati Tuhan itu pada saat apa yang paling kamu ingat? Kalau sudah baca halaman 41 pasti tahu jawabannya. Oke, Otnil. Apa Joel kalau udah ngangguk-ngangguk? Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Iya, pada saat Tuhan Yesus rela, siapalah kita ini kan? Menebus kita,
merendahkan hatinya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya, yang tadinya anak raja, semuanya ada, turun ke bumi yang penuh dengan kejahatan hanya untuk menebus siapalah kita ini kan? Anak raja kamu nak? Halo? Anak raja kamu Kesia? Anak raja kamu Chris? Michael? Anak raja kamu Gracia? Kok bisa-bisanya ada orang rela mati buat kalian? Jadi orang Batak nih, kok mau Tuhan Yesus membela kita? Sampai rela menyerahkan nyawanya untuk menebus kita? Nah, ingat bahwa pada saat Tuhan Yesus itu rela mati, pada saat Tuhan Yesus itu akhirnya mati, kita punya kesempatan untuk berbaikan sama Bapa, sama Allah, untuk punya kesempatan ke rumahnya kelak, ke surga. Kalau tidak lahir Yesus di bumi, tidak jadi. Ya teruslah kita berdosa seperti Adam dan Hawa, terus terkutuk. Ya, jadi darah Yesus itu luar biasa mulia, penuh dengan kasih. Paham ya? Jadi tolong kita harus mencontoh sifat Tuhan Yesus, rendah hati, mau memikul kuk. Ayo, Miss sekarang mau tanya, kuk yang sekarang ada pada kita, pada kamu, apa yang bisa kamu sebutkan? Silahkan, Christian, Michael. Kuk apa? Tadi Miss sudah kasih contoh, kasih penjelasan bahwa kuk itu beban, tanggung jawab si sapi tadi ya, kalau kuknya sapi ya. Jadi gerobaknya dibawa kemana-mana, dia menahan beban itu dibawa kemana-mana. Nah, kalau kuknya kita apa nak? Kalau kuknya hamba Tuhan itu kan melayani, menginjil, menebar kasih, memberi teladan, dan sebagainya. Membangun gereja, kalau memang sudah jadi gembala, dan sebagainya. Nah, kalau kita, kamu, kuk yang kamu punya saat ini apa? Chris? Melayani sama memaafkan, Miss. Mungkin. Melayani, terus? Apa? Jenny. Untuk apa kamu sekarang? Untuk apa kamu sekarang Zoom? Jenny Miss tanya. Untuk apa kamu sekarang Zoom? Belajar, Miss. Untuk belajar. Kenapa kamu harus belajar? Supaya pintar. Kenapa kamu harus pintar? Supaya menjadi orang yang sukses. Kenapa kamu harus jadi orang sukses? Supaya nggak nyusahin mami papi. Supaya nggak nyusahin mami papi. Kenapa memangnya kalau kamu nyusahin? Diusir? Hah? Diusir ya kalau nyusahin ya? Wah, Miss Lucy berarti udah diusir dari kemarin dong. Nyusahin terus Miss Lucy ini nitipin anak di rumah mamanya Miss Lucy ini. Aduh, jangan-jangan nanti aku pulang diusir lagi. Nah, karena kita punya tanggung jawab mengasihi, ya, mengasihi mama dan papa dengan cara apa ya? Apa yang mereka doakan kita wujudkan dengan usaha yang kita lakukan. Mereka mendoakan kita jadi anak sukses. Mereka mendoakan kita menjadi anak yang baik. Ya, kita harus berusaha. Kita tunjukkan tanggung jawab kita. Kita lakukan apa yang menjadi harapan mereka. Itu ya. Semoga bisa mengerti. Oke, kita sama-sama mau berdoa. Let's pray. Siapa yang pimpin? Yuk. Let's pray together. Jesus Christ, we want to do our learning activity. Bless us in order to we can understand our teacher's explanation and all of the lesson that is given by them. Thanks, Jesus. Amen. Amen. Oke, thank you.
Nah, anak-anak, buku saat teduh dan Alkitabnya silahkan disimpan dulu, taruh di sebelahmu. Lalu sekarang buka buku. Pelajaran apa kita? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Sekarang coba cari bab 7 di buku cetakmu halaman berapa ya? Halaman berapa ya? 197, Miss. 127. Enggak salah. Bab 7 kan? Halaman berapa, Nak? Bab 7. 197, Miss. 197. Miss, kasih waktu buat kamu untuk mencari apa yang dimaksud dengan puisi rakyat. Pak, disiapin dulu kalian baca. Apa ini? Ya, ada pun tidak bertanggung jawab. Sudah ketemu? Siapa yang mau jawab? Puisi rakyat itu apa? Saya, Miss. Puisi rakyat atau sering disebut sajak adalah kesusastraan rakyat yang sudah tentu bentuknya. Oke. Sudah tentu bentuknya itu maksudnya apa ya? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Oh, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal kan? Makanya tak bisa menjawab. Siapa tadi yang jawab itu? Gracia bukan? Iya, Gracia. Miss. Gracia, kamu kenal Mama itu namanya siapa? Kenal? Mama. Kenal nama Mama siapa? Kenal. Mama saya kan, Miss? Masa Mama? Iya. Kenal lah, Miss. Mama lahir tanggal berapa tahu? Tahu. Karena apa? Karena sayang. Nah, berarti kalian belum sayang sama puisi. Yuk kita sama-sama kenalan ya. Semoga kelihatan papan tulis. Kalau dimatiin, terganggu silau. Ini kok dimatiin? Kita beliin aja. Kita beli di sini. Sabar ya. Kehabisan bensin ini spidolnya. Perhatikan bahwa kelihatan apa itu bacaannya? B1. B1 ya. BI. Singkatan dari bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia itu dibagi menjadi dua ranah.
menjadi dua bagian besar, yaitu kelihatan apa bacaannya? Kebahasaan. Kebahasaan. Lagi apa? Terbaca? Kesusastraan, Miss. Kesusastraan. Tolong diingat baik-baik. Kalau kebahasaan itu berarti kita sedang mempelajari sesuatu yang sifatnya bukan sastra. Kita harus tahu dulu sastra itu apa biar tahu. Sastra itu yang kamu kenal, yang pernah kamu pelajari itu banyak loh. Tapi sebenarnya dibagi menjadi 3, yaitu puisi, prosa, dan drama. Ya, kita sebenarnya sedang masuk ke jurusan ini. Ya, ke jurusan puisi. Jadi bahasa Indonesia itu banyak sekali, nak. Kalau kamu sedang belajar ejaan, ya, misalnya kamu waktu SD belajar aturan penulisan huruf kapital, berarti kamu sedang belajar kebahasaan. Kamu sedang belajar EYD, itu masuk ke dalam kebahasaan. Kamu sedang belajar tentang berita, itu masuk ke dalam kebahasaan. Ya, kamu belajar tentang laporan, itu masuk ke dalam kebahasaan. Nah, kalau kita bicara tentang puisi, prosa, dan drama, berarti kita sedang mempelajari kesusastraan dari bahasa Indonesia. Puisi itu sendiri dibagi menjadi 2. Ini hanya menjelaskan secara global saja ya, nak. Yaitu puisi baru dan puisi